Di jantung ibu kota Pakistan, Islamabad, di Jumat yang tenang, seorang pemuda dengan rompi berisi 10 kg bahan peledak berjalan santai masuk ke sebuah masjid, meledakkan diri. Banyak yang bilang ini murni fanatisme agama. Tapi, jika kita menarik benang merah dari data intelijen yang berceceran, kita akan menemukan bahwa bom itu bukan hanya tentang ideologi, melainkan sebuah pesan berdarah dalam persaingan kekuatan besar dunia. Pertanyaan yang jarang ditanyakan media adalah, cui bono, siapa yang diuntungkan? Di saat Pakistan sedang mencoba bangkit dari krisis ekonomi dan sangat bergantung pada investasi Cina di Gwadar, tiba-tiba ISIS muncul di ibu kota. Apakah ini kebetulan atau sebuah desain besar untuk menunjukkan bahwa investasi di Pakistan adalah investasi di tanah kematian? ISIS-K Khorasan adalah fenomena aneh dalam dunia intelijen. Mereka muncul di Afghanistan tepat saat Amerika Serikat mulai bersiap-siap pergi. Mereka tumbuh subur di wilayah yang seharusnya dikuasai oleh Taliban. Secara ideologi, ISIS-K adalah musuh semua orang. Mereka memusuhi Taliban karena dianggap terlalu nasionalis, memusuhi Pakistan karena dianggap sekuler, dan memusuhi kaum Syiah karena perbedaan keyakinan. Namun, ada satu pola yang konsisten. Sedangkan ISIS-K selalu terjadi ketika ada kestabilan yang mulai tumbuh. Data forensik dari serangan di Islamabad menunjukkan penggunaan C4, bahan peledak standar militer yang sulit didapatkan oleh kelompok pemberontak biasa di pasar gelap, tanpa restu atau kebocoran dari gudang senjata negara tertentu. Dari mana mereka mendapatkannya? Disinilah kita mulai masuk ke dalam labirin yang lebih gelap. Ada satu fakta yang mengganjal dalam laporan intelijen internal. 3 hari sebelum serangan, ada peringatan merah tentang sebuah pergerakan di Islamabad. Namun, entah bagaimana, rute yang dilewati pelaku justru mengalami gangguan teknis pada kamera pengawasnya tepat di jam-jam krusial. Apakah ini murni inkompetensi? Atau ada tangan-tangan tak terlihat yang membukakan pintu bagi sang eksekutor? Kita akan simpan jawabannya untuk nanti, setelah kita membedah hubungan mereka dengan Gwadar. Gwadar bukan sekadar pelabuhan. Bagi Cina, ini adalah jalan pintas untuk menghindari Selat Malaka yang dikuasai oleh pengarah Angkatan Laut Amerika Serikat. Jika Gwadar sukses, Cina bisa menyalurkan energi dari barang Timur Tengah langsung ke daratan mereka melalui jalur darat Pakistan. Namun, Gwadar berada di Balochistan, rumah bagi BLA, Balochistan Libertarian Army. Berbeda dengan ISIS yang berjubah agama, BLA berjubah nasionalisme. BLA mendapatkan pasukan senjata canggih dari luar. Dalam hal ini, India sering dituduh di sini untuk menyerang pekerja Cina. Hubungannya dengan bom di Islamabad sederhana. ISIS adalah tekanan psikologis di pusat, sementara BLA adalah tekanan fisik di daerah. Ketika ISIS meledakkan bom di Islamabad, seluruh dunia melihat Pakistan sebagai negara gagal. Hal ini memberikan tekanan luar biasa kepada pemerintahan Cina untuk berpikir 2 kali, haruskah kita terus menanamkan miliaran dolar di negara yang bahkan tidak bisa menjaga ibu kotanya sendiri? Kita harus bicara jujur soal Washington. Amerika Serikat tidak ingin ISIS menguasai dunia, itu pasti. Tapi, AS juga tidak ingin melihat Cina mendominasi Asia Selatan melalui jalur CIPEC di Pakistan. Dalam dokumen-dokumen kebijakan luar negeri pintu belakang, sering muncul istilah control instability atau ketidakstabilan yang terkendali. Selama Pakistan masih disibukkan dengan terorisme domestik, ISIS dan BLA, Pakistan tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan ekonomi mandiri. Mereka akan selalu butuh bantuan IMF, bantuan militer AS, dan dukungan intelijen Barat. ISIS-K dalam banyak hal berfungsi sebagai polisi rahasia yang tidak sengaja bekerja untuk kepentingan Barat. Mereka menyerang Taliban, dalam hal ini musuh AS. Mereka mengganggu proyek Cina, dalam hal ini pesaing AS. Dan mereka melemahkan pemerintah Pakistan yang mulai terlalu dekat dengan Beijing. Jika Anda melihat data ISIS secara mendalam, Anda akan menemukan kontradiksi yang luar biasa. Pertama, musuh yang sama. ISIS-K menyerang Cina di hotel-hotel Kabul dan masjid-masjid di Pakistan. Siapa lagi yang paling tidak suka dengan kehadiran Cina di sana? Jawabannya jelas. Kedua, logistik. Bagaimana mungkin sebuah kelompok yang terisolasi bisa memiliki sistem propaganda kelas dunia, pendanaan kripto yang lancar, dan akses ke bahan produk tinggi di tengah pengawasan ketat CIA dan badan intelijen regional? Ada sebuah teori dalam dunia spionase yang disebut infiltration detection. Anda tidak perlu mendirikan ISIS, Anda cukup menyusupkan agen ke dalam sel mereka.
memberikan mereka target seperti Masjid Syiah untuk memicu perang saudara, dan membiarkan fanatisme mereka melakukan sisanya. Serangan bom di Masjid Syiah Islamabad bukan sekadar aksi satu orang yang ingin masuk surga. Itu adalah bidak catur yang digerakkan untuk memastikan bahwa jalur sutra modern milik Cina terhambat oleh darah dan kekacauan. ISIS adalah pelaku fisiknya, BLA adalah tekanan sabotase di wilayah selatan, dan negara-negara besar adalah penonton, atau mungkin sutradara, yang duduk manis di belakang layar sambil memastikan tidak ada satupun kekuatan di Asia Selatan yang tumbuh terlalu besar. Pakistan saat ini terjepit. Jika mereka melawan ISIS terlalu keras, mereka akan memicu perang saudara sekretarian. Jika mereka diam, investasi asing kabur. Ini adalah jebakan sempurna yang dirancang oleh mereka yang mengerti bahwa untuk menguasai ekonomi dunia, Anda tidak perlu menggunakan tentara resmi. Terkadang, Anda hanya butuh seorang fanatik dengan rompi peledak dan pesan yang salah. Dunia intelijen mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah melihat apa yang meledak, tapi lihatlah apa yang hancur setelah debunya hilang. Yang hancur bukan hanya masjid dan nyawa jemaah, tapi juga kepercayaan dunia pada masa depan ekonomi Pakistan. Sekarang, coba Anda pikirkan. Jika setiap kali Pakistan mulai menandatangani kontrak besar dengan Cina, tiba-tiba terjadi serangan besar oleh ISIS dan BLA, apakah kita bisa menyebutnya sebagai kebetulan? Ataukah ini cara modern untuk menjajah sebuah negara tanpa perlu mengirim satupun batalion tentara? Menurut Anda, mungkinkah sebuah kelompok seperti ISIS bisa bertahan begitu lama tanpa ada pembiaran dari kekuatan intelijen global yang lebih besar? Silakan tulis analisis atau kecurigaan Anda di dalam kolom komentar. Mari kita bedah bersama pola-pola yang sengaja disembunyikan ini.